Katanya. Katanya kita harus diem. Katanya jangan bahas yang sensitif. Katanya sih ini bukan urusan kita. Tapi Katanya podcast ada di sini buat ngomongin hal-hal yang nggak bisa diomongin. Katanya sih kamu harus dengerin sampai habis. Nah, kali ini kita bakal ngomongin apa ya? Katanya tuh kayak lagi panas gitu di Reels, di TikTok, segala macem. Nah, jadi kali ini kita itu bakal bahas satu topik yang lagi menyebar dan banyak banget dibahas nih di medsos. Kira-kira kamu bisa tebak gak? Kalau di medsos sih kayaknya lagi panas banget soal isu Indonesia darurat pelecehan seksual. Ya benar banget, sedih sih setiap mendengarnya. Iya, apalagi kan aku cewek ya Isan ya. Jadi kayak beberapa kali ngalamin juga beberapa kali ngelihat di TikTok gitu pengalaman-pengalaman atau di IG bahkan yang sampai masuk Bandung Folk segala macam itu. Ya udah deh, daripada kita lama-lama mending kita langsung aja ketemu teman-teman kita yang udah ada di sini. Habis yang satu ini. Halo Kata People, hari ini saya dan teman-teman saya yang lain akan mengangkat isu di Indonesia yang sedang panas, yang juga sering dibungkam mengenai pelecehan seksual. Ini menurut kita bukan masalah personal, tetapi juga persoalan daripada sosial ya, yang dimana pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun, di rumah, di sekolah, di kantor, di transportasi umum, bahkan di ruang medis. Sebelum itu kita kenalin dulu, di sini ada teman saya yang bernama Keisha. Kemudian di sini ada yang namanya Ken Dimas. Dan juga ada Hasna Akila. Nah, kan tahu nggak sih sebenarnya pelecehan seksual itu bukan cuma soal sentuhan dari orang lain, tapi bisa juga dari komentar, di pesan-pesan yang cabul itu, dan tatapan yang bisa bikin kita nggak nyaman. Tapi sayangnya banget, orang-orang di sekitar kita, di lingkungan korban itu tuh masih menganggap hal itu tuh sepele dan nggak sadar diri gitu. Karena kan dampaknya itu bisa gede banget, apalagi bisa berdampak kepada psikis dan mental dari korban itu tersendiri. Nah bener banget tuh, kan budaya menyalahkan korban tuh masih sangat kuat ya di kita gitu khususnya. Kayak komentar negatif dari netizen tentang kenapa sih nggak lari, kenapa sih nggak teriak aja, atau greget banget deh kenapa kamu nggak minta tolong gitu. Atau bahkan bajunya pakai baju apa sih sampai bisa di kayak gituin ya nggak sih? Karena nggak telanjang atau apa kan? Bener banget. Ya itu tuh gara-gara budaya kita masih kurang banget ya. Terus itu bisa jadi menyakitkan hati korban dan membuat korban itu enggan untuk speak up. Harusnya yang dihakimi itu pelakunya, bukan korbannya. Benar. Apalagi pelakunya tuh yang punya jabatan tinggi atau semacamnya lah. Aduh, Jadi kayak korban-korban tuh takut gitu untuk melapor. Mereka tuh ada kepikiran kalau mereka tuh malah dihukum balik. Benar kan, apalagi akhir-akhir ini juga ada beberapa kasus yang dimana melibatkan pelakunya itu merupakan pejabat tinggi ya, bukan orang biasa, dan mungkin itu menjadi ketakutan tersendiri buat si korban untuk melapor karena pelakunya itu ya pejabat tinggi gitu. Kita nggak bisa dengan gampang untuk melaporkan karena ya itu menjadi takut ke diri sendiri kitanya gitu. gimana ya? Sebenarnya kita kan kayak anak sekolah ini, kalau misalnya jadi rada was-was gitu nggak sih kalau misalnya lewat gang atau apa, kayak ketemu bapak-bapak, kayak misalnya tatapannya itu dari bawah sampai atas dengan matanya yang seperti gitu-gitu. Yang pada nggak ini lagi dah. Mungkin kita juga pernah merasakan ya, terutama saya sendiri sering banget merasakan yang dimana di catcalling, padahal kita cuma jalan nih misalkan di pinggir jalan, tapi kayak entah kenapa orang yang nggak kita kenal, misalkan laki-laki, ngeliatin kita dari bawah sampai atas gitu. Terutama perempuan ya. Terutama perempuan. Apa sih esensinya kayak gitu teh gitu? Udahlah, kita coba masuk aja ke kasus yang pertama yang aku ketahui. Itu dilansir dari Kompas ID. Ada seorang dokter spesialis kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Bukan cuma satu doang, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi 4 orang. Ini malahan orang-orang itu pada banyak yang bilang kalau korbannya itu 5 orang. Nah, tindakan itu tuh dilakukan pas lagi proses pemeriksaan. Dan pasiennya itu lagi dalam kondisi yang paling rentan. Nah, itu ya yang maksudnya yang tadi sempat saya bahas, di mana yang harusnya kita merasa aman tetapi malah direnggut keamanan kita dari lingkungan sekitar kita gitu. Bahkan ketika kita membutuhkan yaitu misalkan ke dokter kandungan untuk periksa, tapi malah yang kita dapetin ketakutan karena mendapat pelecehan itu gitu. Ya, harusnya kita kan sebagai pasien datang untuk berharap sembuh gitu lewat perantara dokter tersebut, tapi malah menimbulkan trauma. Itu sayang banget sih. Harusnya dokter tuh menjaga ya, bukannya merusak. Udah jelas di UU TPKS tuh
kalau pelecehan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan itu bisa dijerat hukuman yang berat. Ya karena sebagian kasus pelecehan seksual sebagian besar itu dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya dan perempuan sebagai korbannya. Yang dimana menjadi citra perempuan, keamanan perempuan jadi direnggut dan menjadi minim gitu ya keamanan bagi perempuan. Apalagi contoh seperti kasus tadi, dia nggak ditemenin sama suaminya, dia ke dokter kandungan sendiri. Yang ternyata harusnya aman malah nggak aman karena ada perlakuan tersebut. Nah, itu tuh bukan cuma pelanggaran etika ya, tapi penghinaan kepada profesi juga sebagai dokter gitu. Nah, kasus kedua ini kita ngebahas tentang kasus pelecehan yang datang dari dunia pendidikan. Yang dimana seorang guru SMP di Sidoarjo ditangkap karena mencabuli siswi berusia 14 tahun. Nah, itu miris ya, karena di dunia pendidikan yang dimana harusnya dijaga, terjaga, tetapi malah dirusak oleh Oknum yang oknum yang bertanggung jawab gitu ya. Katanya berpendidikan, tapi kok malah bisa gitu mencabuli seorang muridnya sendiri untuk kesenangannya dia sendiri gitu. Nah, awalnya satu korban, tapi setelah kasusnya terungkap muncul lagi dari korban-korban lain gitu kan. Tapi sorry nih, aku mau motong. Mungkin nggak sih kalau misalnya pelecehan di sekolah itu yang guru pelakunya ada nggak ya kayak intention pribadi atau mungkin kebawa dari lingkungannya guru, atau misalnya kayak guru A ngomong ke guru B kayak sorry itu tuh lihat murid itu bodinya tuh kayak gini bagus ya. Nah dari situ bisa nggak guru B mempunyai kayak intention untuk oh ini kayaknya iya deh aku mau melakukan hal yang kayak gitu ke si muridnya ini, ada nggak sih kayak gitu? Mungkin ya yang terlihat di depan mata kita mungkin itu terjadi karena keinginan atau hasrat dari si pelaku itu sendiri gitu, yang dimana mungkin dia mikir dari dirinya sendiri kayak ya itu hasratnya dia itu yang nggak bisa dia jaga, sehingga terjadilah perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Ya lagi-lagi relasi kuasa ini dimanfaatkan gitu dengan tidak bertanggung jawab. Guru tuh kan seharusnya mendidik dan menjaga di sekolah kan, karena guru tuh sebagai orang tua yang ada di sekolah, bukan malah menjadi membuat tidak nyaman lingkungan sekolah sih. Nah, apalagi itu kan adanya di pasal 82 di UU Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, dan karena dilakukan oleh pendidik, hukumannya itu bisa diberatkan lagi sesuai UU TPKS. Saya mah heran aja sih sama guru. Harusnya kan sebagai guru itu mendidik dia supaya menjadi orang sukses, tapi ya kenapa gitu dia malah merusaknya gitu. Jadi masuk juga konteksnya ke penghinaan profesi. Ya, Ya, seperti kasus pertama tadi yang dimana itu dokter, tapi dia bisa mencoreng profesinya dia sendiri, justru malah sebagai pelaku terhadap kasus yang tidak diinginkan. Dari yang aku tahu pernah gitu ada di sekolah mana yang gurunya itu sebenarnya tuh nggak terlalu kelihatan kalau misalnya dia tuh cabul, tapi dia tuh kadang megang-megang misalnya rib dada pegang pundaknya, sorry Megang area tubuh yang Dia pegang area tubuh yang seharusnya tidak boleh dipegang. betul kan sekarang tuh banyak banget ya kayak bagian hijau itu cuma di tangan, dan kalau misalnya kepala itu kalau masalah kuning ya, dan itu kuning. Kalau misalnya di bagian belakang pinggang, ini apa ekor sama dada itu tuh bagian merah dan nggak boleh dipegang oleh siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Nah, saya juga pernah ada cerita yang dimana di suatu sekolah menengah pertama terjadi kasus-kasus yang ternyata di luar dugaan gitu, kayak seperti dia akrab sama gurunya misalkan, dia akrab, dia suka cerita, intinya dia suka berbagi cerita, dan dia merasa guru itu adalah orang yang nyaman untuk dijadikan tempat cerita, dijadikan pendengar gitu. Tetapi malah menjadi titik balik setelah terjadi perilaku yang tidak diinginkan, yaitu si guru pernah mengajak salim kepada murid itu, dan kemudian ketika salim tangan si korbannya, tangan si muridnya malah disimpan di bagian area tubuh pelaku yang seharusnya tidak boleh gitu. Itu parah banget, yang maksudnya kok bisa ya, padahal awalnya si korban ini mengira oh ini guru yang menurut dia menjadi pendengar yang baik gitu, menjadi figur yang baik sebagai guru, yang dimana sebagai pengganti orang tua di rumah gitu ya, tapi malah bisa melakukan sesuatu yang
nggak banget gitu. Itu jadi kayak malah bumerang gitu sama Ya, jadi benar. korbannya ya. Oh ya guys, dan juga harus tahu ya kalau misalnya pelaku itu bukan cuma dari lawan jenis doang, tapi sesama jenis juga yang Ya. walaupun itu bercandaan, tapi stop ya teman-teman. Hati-hati semuanya. guys, Hati-hati. waspada. Terus stay Kayak apa aware. filmnya kayak jomok-jomok gitu nggak sih? Iya. Nah, ya, ya. Jomok. Jomok tuh apa? Jokes homo. Iya. Apalagi yang suka ngirim stiker-stiker tuh di WA, parah sih itu mah. Ya. Bisa, tapi masih sering kali dianggap sepele ya sama pengirim tersebut gitu. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang seharusnya nggak dilakuin. Oke, jadi menurut kalian, kira-kira mungkin nggak sih kalau kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang kayak tadi udah di obrolin juga contoh kasusnya itu pemicunya dari korban juga, contohnya kayak murid yang harusnya pakai seragam biasa aja tapi mah aneh-aneh gitu kayak Ya di crop topin gitu. seragamnya ngetat atau mungkin roknya terlalu tinggi. Inspan. Menurut kalian mungkin nggak? Kalau secara umum mungkin itu bisa dijadikan sebagai pemicu ya, misalkan dari cara berpakaiannya mungkin bisa jadi pemicu, tetapi untuk kasus-kasus belakangan ini yang terjadi di lembaga pendidikan, bahkan korban-korban yang sudah berpakaian dengan sewajarnya aja pun masih bisa dilecehkan gitu. Jadi memang untuk cara berpakaian emang bisa dijadikan sebagai pemicu, tetapi Itu bukan menjadi itu alasan bukan alasan utama, utama ya. gitu. Jadi pelecehan itu bisa terjadi ketika si korban bahkan melakukan yang sewajarnya gitu dengan cara berpakaian yang seperti seharusnya, itu masih bisa dijadikan sebagai korban pelecehan gitu ya. Tapi ini bisa jadi dua pelajaran ya. Jadi buat ceweknya juga, tolong harus tahu batasan kalian, jangan terlalu ketat. Yes. Dan yang cowok harus bisa jaga pandangannya. Jadi masing-masing dari kita ya sebagai perempuan bisa menjaga dan juga sebagai laki-laki bisa juga menjaga gitu. Jadi kita sebagai perempuan terjaga dan laki-laki pun sama gitu. Jadi kayak saling berkontribusi gitu untuk saling menjaga dirinya masing-masing sehingga tidak terjadi sesuatu atau perilaku-perilaku yang tidak mengenakan. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang tadi kita udah bahas, tindak pelecehan seksual itu termasuk ke tindak pidana serius. Dan dimana baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual maupun Kitab Undang-Undang Tindak Pidana dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan itu kalau dari sisi psikologis hanya terjadi penyimpangan sosial ya, termasuk ke dalam penyimpangan sosial gitu, dan penghinaan profesi juga yang membuat korban ini semakin terganggu psikisnya. Dan seperti apa yang sudah kita pelajari, ini termasuk ke dalam teori labeling ya, karena untuk si pelaku ini mungkin karena adanya pancingan dari awalnya gitu, dan menurut orang itu dicap jelek atau dicap untuk dia tentang pelaku pelecehan ini selaku si ini oknumnya gitu, itu bisa jadi mendorong korban untuk ya udah sih karena aku udah dicap kayak gini, bisa jadi dia langsung lebih banyak melakukan hal-hal negatif lain. Aku mau nambahin, selain dari teorinya labeling, ada juga dari teorinya diferensial asosiasi, di mana association. Jadi di mana teori itu menyebutkan kalau misalnya penyimpangan seksual itu adalah hasil dari interaksi dan sama pergaulan antara si korban sama si pelakunya. Nah, kalau pelaku dibiarin ya, bukan cuma korban doang yang bertambah, tapi kayak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan tuh kayak berkurang gitu. Benar. Jadi mereka tuh nggak percaya lagi lah sama mereka. Nah, teman-teman, pelecehan seksual itu bukan sekedar berita, tetapi juga harus kita hadapi bersama. Dia bukan pilihan dan juga suara kita bisa jadi perlindungan untuk yang lain. Yap, kita harus selalu dukung korban, harus selalu percaya sama cita-cita mereka. Jangan cuma anggap ini hal sepele, candaan, hentiin candaan seksis kalian, dan selalu lawan normalisasi kekerasan. Korban bukan untuk disalahkan, tetapi harus didampingi, dilindungi, dan juga dihargai untuk kebebasan berbicaranya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari jadi bagian dari perubahan, bukan hanya mengutuk kegelapan, tapi nyalakan lilin. Karena keberanian kita hari ini bisa menyelamatkan banyak hidup esok hari.